Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambi banjir solar. Selamat sore Sobat Sindo, ketemu lagi di Komen bersama saya Andri Susanto dan juga Mas Gaib Maruto Sigit. Dan kita akan membahas tentang press con ya, Ya. yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait tragedi bom yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta. Kelapa Gading ya? Kelapa Gading, ya. Dan kita sempat bahas ini ya. Beberapa kali kita bahas, terutama kemarin ya di hari pertama kejadian Ya. kita bahas, terus kemudian kita terus update kasusnya ya, Mas Gaib ya. Dan memang ini kasus yang harus kita penuh kasih perhatian ya. Ya. Karena ini melibatkan siswa yang masih remaja, tapi dia sudah mempunyai kemampuan. Iya. Mempunyai kemampuan tuh, double tuh ya. Mempunyai kemampuan Iya, untuk membuat bom. Betul. Dan infonya bomnya itu bisa diledakkan lewat remote. Iya. Artinya kan ini orang nggak sembarangan. Mm-mm. Dari mana dia tahu? Betul. Apakah dia didapat dari orang? Mm-mm. Apakah dia dapat tutorial dari media sosial? Iya. Atau dari mana gitu? Nah, iya, kemarin kan sempat disampaikan juga ya sama pihak kepolisian bahwa pelaku ini juga merupakan korban bullying di Ya. sekolahnya, dan itu diakui oleh sejumlah temannya yang menjadi saksi. Gitu. Nah, ini juga jadi perhatian ya. Kenapa kok kasus bullying di sekolah tetapi tidak terdeteksi Ya. dari awal oleh pihak sekolah gitu. Kemana peran guru? Kemana peran sekolah ketika ada anak siswanya yang menjadi korban bullying? Oke, jadi di satu sisi Ya, dia adalah pelaku pengeboman, Iya, tapi di di sisi sisi lain lain. dia adalah korban betul. dari bullying. Ini dua hal yang memang harus kita cermati betul, meskipun dua-duanya tidak kita benarkan. Iya. Tidak kita benarkan bahwa bullying itu membuat orang jadi marah lalu melakukan pengeboman. Iya. Atau karena orang ini agak aneh misalkan, Mm-mm. agak berbeda dari fisik, tampilan, kemudian teman-temannya membuli itu juga tidak dibenarkan. Benarkan, betul. Dan pengalaman kita, kalau di sekolah ada yang bully, itu pasti guru tahu. Tapi tinggal gurunya mau bertindak cepat Iya. atau tidak gitu. Nah, selama ini kan kita melihat ya kalau di sekolah ya pengalaman yang pernah kita alami juga mungkin waktu zaman sekolah atau kemudian anak-anak kita gitu ya, kalau ada perundungan di sekolah, guru-guru kan pasti atau kita juga mungkin terkadang melihatnya bahwa ini biasalah bercandaan anak-anak. Ini biasalah ini bercandanya remaja Ya. seperti ini gitu. Memang pergaulan sekolah ya seperti itu gitu. Nah, pewajaran semacam ini inilah yang akhirnya membuat kasus-kasus bullying ini juga tidak Yang terekspos. menarik Dri, ya, ini sosok ini kok bisa masuk ke sekolah bawa senjata, pakai Betul. sepatu Lars, tapi kok membiarkan. CCTV-nya ada nggak sih? CCTV-nya ada. Tadi Oke. barusan polisi juga menyampaikan tuh ada beberapa foto-foto pelaku ya masuk ke sekolah, terus kemudian ngecek ruangan dan terus kemudian menempatkan bahan peledak yang diduga ya, yang diledakkan di masjid. Oke. Gitu. Kita lihat ada videonya nggak? Kita bisa lihat nggak video press conference? Melakukan Iya. Suaranya Suaranya nggak ada ya? nggak ada ya? Nah, tadi pasti ada pihak kepolisian tadi memaparkan ya, ada beberapa foto-foto pelaku ya yang jalan gitu ya, terus kemudian masuk Dia masuk udah tenteng. udah tenteng. Dia masuk udah tenteng senjata. Udah nenteng senjata Walaupun senjata mainan iya, ya? senjata mainan, iya. Dan berpakaian yang sama seperti pada saat dia ditemukan itu. Oke, kita dengerin Dri. daring. Nah, ini memang kalau rekan-rekan lihat di dalam senjata airsoft gun di permukaannya ditulis berbagai macam nama tokoh maupun ideologi yang berkembang hampir di beberapa benua, yaitu di Eropa maupun di Amerika. Akan tetapi sekali lagi yang bersangkutan hanya melakukan copycat atau peniruan saja, karena itu sebagai inspirasi yang bersangkutan
melakukan tindakan. Jadi tidak ada kaitan dengan jaringan apapun, sehingga di dalam analisa Densus 88 kejadian ini belum termasuk tindak pidana terorisme sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Kemudian perspektif ini juga disimpulkan bersama di dalam gelar perkara ekspos yang dipimpin oleh Bapak Kepala BNPT, juga dihadiri oleh Kejaksaan Agung, Direktorat Krim PMC, Baris Krim Polri, dan sebagainya. Jadi demikian terkait dengan analisa perkara ini terkait dengan jaringan terorisme atau tidak. Terima kasih. Kami kembalikan pada Bapak Kabid Humas. Terima kasih penjelasan dari AKBP Mahendra dari Densus 88. Kami tekankan kembali bahwa insiden ini ABH tidak ditemukan dan tidak terafiliasi dalam jaringan teror. Saat ini hadir juga dari KPAI, kita akan beri waktu kepada Ibu Haja Margaret untuk bisa menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kapolda beserta seluruh narasumber dan juga rekan-rekan media. Pertama-tama tentu mohon izin saya memberikan apresiasi terlebih dahulu. Yang pertama kepada seluruh layanan kesehatan, ada di sekitar 5 atau 6 ya, yang sudah membantu upaya penanganan medis kepada anak-anak korban, sekitar 96 anak. Kemudian juga apresiasi yang mendalam juga untuk para pihak yang sudah membantu pendampingan psikologis yang sudah diberikan kemarin pada hari Senin kepada seluruh siswa, termasuk siswa yang sedang rawat inap, baik yang dilakukan oleh HIMSI, psikolog dari Polri maupun unit PPA. Kemudian juga apresiasi kepada seluruh pihak yang hari ini sudah menyampaikan dari hasil penyidikan. Saya kira ini luar biasa ya, dalam waktu tidak sampai seminggu kita sudah mendapatkan jawaban dari apa yang menjadi motivasi dan kondisi dan lain sebagainya. Berikutnya kami ingin menyampaikan beberapa hal yang sudah dilakukan KPAI terkait dengan kejadian ini. Alhamdulillah dari sejak hari Jumat sampai hari ini kita masih melakukan pemantauan. Hari Jumat kita langsung datang ke rumah sakit, hari Sabtu masih ke rumah sakit, hari Minggu kita mengikuti rakor dengan beberapa pihak untuk membincang terkait dengan bagaimana implementasi pendampingan psikologis, siapa saja pihak-pihak yang terkait, dan kemudian bagaimana keberlanjutan proses belajar di SMA N72. Kemudian hari Senin kita melakukan kunjungan pengawasan ke sekolah, kemudian juga masih di beberapa rumah sakit yang terdapat anak-anak rawat inap di sana. Dari hasil pengawasan dan juga koordinasi dari beberapa pihak, termasuk juga mendengarkan yang tadi sudah disampaikan oleh seluruh narasumber ini. Kalau dari KPAI tentu yang kami fokus terkait dengan bagaimana perlindungan dan pemenuhan hak anak-anak yang menjadi korban dari kasus ini. Yang utama tentu adalah penanganan medis yang sudah dilakukan kepada yang menjadi korban mengalami luka fisik. Yang kedua, penanganan psikologis yang juga sudah dilakukan dan sudah dipastikan itu sudah berjalan dan dilakukan kepada seluruh anak-anak yang menjadi korban, tidak terbatas pada